Bagian 3. Penyatuan manusia. Anak panah sejarah. Setelah revolusi agrikultur, masyarakat manusia tumbuh semakin besar dan semakin kompleks, sementara konstruk yang diimajinasikan yang memelihara tatanan sosial juga menjadi lebih rumit. Mitos dan fiksi-fiksi membiasakan masyarakat hampir sejak momen kelahiran untuk berpikir dalam cara-cara tertentu dan menjalankan aturan-aturan tertentu. Dengan demikian, mitos-mitos dan fiksi-fiksi itu menciptakan naluri artifisial yang memungkinkan jutaan orang asing bekerja sama secara efektif. Jaringan naluri artifisial ini disebut budaya. Dalam paruh pertama abad ke-20, para ahli mengajarkan bahwa setiap budaya bersifat lengkap dan harmonis, memiliki esensi tak berubah yang mendefinisikannya untuk selamanya. Setiap kelompok manusia yang memiliki pemandangan atas dunia dan sistem pengaturan sosial, hukum, dan politik masing-masing yang berjalan semulus planet di sekeliling matahari. Dengan pandangan ini, kultur-kultur yang sudah mapan tidak berubah. Kultur-kultur itu hanya bergerak dengan kecepatan yang sama dan ke arah yang sama. Hanya kekuatan yang diaplikasikan dari luar yang bisa mengubahnya. Oleh karena itu, para antropolog, sejarawan, dan politisi merujuknya sebagai kultur Samoa atau kultur Tasmania, seakan-akan keyakinan-keyakinan, norma-norma, dan nilai-nilai yang sama sudah mencirikan masyarakat Samoa dan Tasmania sejak masa yang sudah lama sekali. Kini sebagian besar ahli budaya menyimpulkan sebaliknya. Setiap budaya memiliki keyakinan-keyakinan, norma-norma, dan nilai-nilai yang khas, tetapi semua itu terus bergerak. Budaya bisa mentransformasi dan merespons perubahan-perubahan dalam lingkungannya atau melalui interaksi dengan budaya-budaya sekitar. Namun budaya-budaya juga menjalani transisi-transisi berkat dinamika internalnya sendiri. Bahkan budaya yang benar-benar terisolasi yang ada dalam suatu lingkungan yang stabil secara ekologis tidak bisa menghindari perubahan. Tak seperti hukum fisika yang bebas dari inkonsistensi, setiap tatanan ciptaan manusia tersusun dengan kontradiksi-kontradiksi internal. Budaya-budaya terus berusaha merekonsiliasi kontradiksi-kontradiksi ini. Dalam proses ini menggerakkan perubahan. Misalnya dalam Eropa abad pertengahan, kaum bangsawan meyakini Kristianitas dan kekesatriaan. Seorang bangsawan biasa pergi ke gereja pada pagi hari dan mendengarkan pendeta berbicara tentang kehidupan para santa. Kesombongan adalah kesombongan, kata pendeta. Kekayaan, nafsu, dan kehormatan adalah godaan yang berbahaya. Anda harus naik di atasnya dan mengikuti jejak-jejak Kristus. Jadilah lembut seperti Dia, hindari kekerasan dan kemegahan, dan jika ditampar, sodorkan pipi yang satunya. Pulang ke rumah dan suasana hati yang lembut dan tafakur. Bangsawan ini akan berganti pakaian dengan sutra terbaiknya dan pergi ke perjamuan di istana rajanya. Di sana, anggur mengalir seperti air, penyanyi menyanyikan Lancelot and Guinevere, dan para tamu bertukar kelara kotor dan kisah-kisah perang berdarah. Lebih baik mati daripada hidup menanggung malu, seru para baron. Jika seorang mempertanyakan kehormatanmu, hanya darah yang bisa menghapuskan penghinaan itu. Dan apa yang lebih baik dari dalam kehidupan dibandingkan dengan melihat musuh-musuhmu lari tunggang langgang di hadapanmu dan putri-putri cantik mereka gemetaran di kakimu. Kontradiksi tak pernah terselesaikan sepenuhnya. Namun saat kaum bangsawan, pendeta, dan orang biasa berjibaku dengannya, budaya mereka berubah. Salah satu upaya untuk memahaminya menghasilkan perang salib. Pada perang salib,
Para kesatria bisa menunjukkan keperkasaan militer dan kesalahan religius mereka dengan satu tebasan. Kontradiksi yang sama menghasilkan tatanan-tatanan militer seperti para kesatria Templar dan Hospitaller yang berusaha menghubungkan cita-cita Kristen dan kesatria lebih erat lagi. Kontradiksi juga bertanggung jawab atau bagian besar dari seni dan literatur abad pertengahan seperti kisah-kisah King Arthur dan Holy Grail. Bukanlah Camelot adalah sebuah upaya untuk membuktikan bahwa seorang kesatria yang baik bisa dan harus menjadi Kristen yang baik dan bahwa Kristen yang baik menjadi kesatria yang baik. Contoh lain adalah tatanan politik modern. Sejak Revolusi Prancis, orang-orang di seluruh dunia perlahan-lahan bisa melihat kesetaraan dan kebebasan individu sebagai nilai-nilai fundamental. Meskipun demikian, kedua nilai itu kontradiktif satu sama lain. Kesetaraan hanya bisa dijamin dengan membatasi kebebasan mereka yang punya nasib lebih baik, menjamin bahwa setiap individu akan bebas melakukan sesuai kehendaknya, tak terelakkan mengubah kesetaraan. Keseluruhan sejarah politik dunia sejak 1789 bisa dilihat sebagai serangkaian upaya untuk merekonsiliasi kontradiksi ini. Siapapun yang sudah membaca novel Charles Dickens tahu bahwa rezim-rezim liberal abad ke-19 Eropa memberi prioritas kepada kebebasan individu, sekalipun itu berarti menjebloskan keluarga-keluarga miskin papa ke penjara dan tak memberi para yatim kecil pilihan selain ikut bersekolah untuk mencopet. Siapapun yang sudah membaca novel Alexander Solzhenitsyn tahu bagaimana cita-cita egaliter komunisme yang menghasilkan tirani-tirani brutal yang berusaha mengontrol setiap aspek kehidupan sehari-hari. Politik kontemporer Amerika juga beredar di sekitar kontradiksi ini. Orang Demokrat menginginkan masyarakat yang lebih adil, sekalipun itu berarti menaikkan pajak untuk mendanai program-program guna membantu kaum miskin, usia lanjut dan lemah. Namun itu membatasi kebebasan individu untuk membelanjakan uang sekehendak mereka. Mengapa pemerintah harus memaksa saya untuk membeli asuransi kesehatan kalau saya lebih suka menggunakan uang untuk menyekolahkan anak ke perguruan tinggi? Orang Republikan di sisi lain ingin memaksimalkan kebebasan individu, sekalipun itu berarti bahwa jurang pendapatan antara yang kaya dan miskin membesar dan bahwa banyak orang Amerika tidak akan sanggup membiayai perawatan kesehatan. Sebagaimana kultur abad pertengahan tak berhasil memadukan kekesatriaan dan Kristianitas, demikian pula dunia modern gagal memadukan kebebasan dan kesetaraan. Namun, ini bukan aib. Kontradiksi-kontradiksi semacam itu adalah bagian tak terpisahkan dari setiap budaya manusia. Faktanya, kontradiksi adalah bahan bakar budaya yang bertanggung jawab atas kreativitas dan dinamika spesies kita. Sebagaimana ketika dua not musik yang berbenturan dimainkan bersama menghasilkan sepotong musik, demikian pula pertentangan pemikiran, ide-ide, dan nilai-nilai memaksa kita untuk berpikir, mengevaluasi ulang dan mengkritisi. Konsistensi adalah arena bermain bagi pikiran-pikiran yang bodoh. Jika ketegangan konflik dan dilema-dilema yang tak teratasi menjadi bumbu bagi setiap budaya, maka seorang manusia dari kultur tertentu manapun pasti memegang keyakinan-keyakinan kontradiktif dan terbelah oleh nilai-nilai yang tidak saling bersesuaian. Hanya dengan ciri penting itulah setiap budaya bahkan memiliki nama disonansi kognitif. Disonansi kognitif sering dipandang sebagai kegagalan jiwa psikhe manusia. Faktanya ia justru aset vital. Kalaulah orang tidak mampu memegang keyakinan-keyakinan dan nilai-nilai yang kontradiktif, maka mustahil tercipta dan terpelihara budaya manusia manapun. Jika Anda benar-benar ingin memahami, katakanlah, masyarakat Muslim yang datang ke masjid di tengah perkampungan, jangan coba mencari seperangkat nilai-nilai murni yang dijunjung tinggi setiap Muslim. Cobalah dalami Catch 22 tentang kultur Muslim, tempat-tempat di mana
aturan-aturan berbenturan dan standar-standar bertentangan di titik tempat kaum muslim maju mundur antara dua perintah. Disitulah Anda bisa memahami mereka dengan baik. Satelit mata-mata. Kultur-kultur manusia terus mengalir. Apakah aliran ini benar-benar acak atau memiliki pola yang menyeluruh? Dengan kata lain, apakah sejarah memiliki arah? Jawabannya adalah ya. Selama beribu-ribu tahun, kultur-kultur kecil sederhana pelan-pelan bersatu menjadi peradaban-peradaban yang lebih besar dan lebih kompleks, sehingga dunia berisi semakin sedikit dan semakin sedikit mega budaya yang masing-masing lebih besar dan lebih kompleks. Ini tentu saja generalisasi yang sangat kasar yang hanya pada level makro. Pada level mikro, tampaknya setiap kelompok budaya yang bergabung menjadi mega budaya adalah sebuah mega budaya yang pecah berkeping-keping. Imperium Mongolia berekspansi untuk mendominasi potongan besar Asia dan bahkan beberapa bagian Eropa hanya untuk runtuh berkeping-keping. Kristen menggait ratusan juta pemeluk baru pada saat yang sama ketika agama itu terpecah menjadi sekte-sekte yang tak terhitung jumlahnya. Bahasa Latin menyebar ke Eropa Barat dan Tengah, kemudian pecah menjadi dua dialek lokal yang keduanya akhirnya menjadi bahasa nasional. Namun pecahan-pecahan ini adalah pembalikan temporer dalam tren tak terelakkan menuju penyatuan. Memperbaiki arah sejarah adalah benar-benar masalah pandangan saja. Ketika kita mengadopsi pandangan mata burung tentang sejarah yang sangat terkenal yang menelusuri perkembangan dalam rentang beberapa dekade atau beberapa abad, sulit untuk mengatakan apakah sejarah bergerak menuju arah penyatuan atau keragaman. Namun memahami proses-proses jangka pandangan mata burung sesungguhnya adalah sesuatu yang terlalu miopik, terlalu dekat dengan objek pandangan. Akan lebih baik kalau kita mengadopsi pandangan satelit mata-mata kosmis yang menyapu milenium-milenium ketimbang abad-abad. Dari pandangan semacam itu menjadi lebih tegas bahwa sejarah bergerak tiada henti menuju penyatuan. Terbelahnya Kristen dan runtuhnya Imperium Mongolia hanyalah kendali kecepatan di jalan tol sejarah. Cara terbaik untuk melihat arah umum sejarah adalah dengan menghitung dunia-dunia manusia yang terpisah yang bersama-sama hadir pada masa tertentu di muka bumi. Pada masa kini, kita terbiasa berpikir tentang planet sebagai satu unit tunggal, tetapi hampir sepanjang sejarah bumi sesungguhnya adalah sebuah galaksi utuh dari dunia-dunia manusia yang terisolasi. Pikirkanlah Tasmania, sebuah pulau berukuran sedang di sebelah selatan Australia. Ia terputus dari daratan utama Australia sekitar 10.000 sebelum Masehi. Saat akhir zaman es menyebabkan permukaan laut naik, beberapa ribu manusia pemburu penjelajah tersisa di pulau itu dan tidak ada kontak apapun dengan manusia lain sampai kedatangan orang-orang Eropa pada abad ke-19. Selama 12.000 tahun, tak seorang pun tahu ada orang-orang Tasmania di sana dan mereka tidak tahu bahwa ada orang lain di dunia. Mereka melakukan perang, pergolakan politik, isolasi sosial, dan perkembangan budaya mereka sendiri. Namun, jika merujuk ke para kaisar Cina atau para penguasa Mesopotamia, Tasmania ibarat sebuah lokasi di salah satu bulan Jupiter. Orang-orang Tasmania hidup dalam dunia mereka sendiri. Amerika dan Eropa pun adalah dunia-dunia yang terpisah dari sebagian besar sejarah. Pada 378 Masehi, Kaisar Romawi Valens yang dikalahkan dan dibunuh oleh kaum Gota yang pada peperangan Adrianople. Pada tahun yang sama, Raja Caktok Ichak dari Tikal dikalahkan dan dibunuh oleh angkatan perang Teotihuacan.
Tikal adalah sebuah negara kota Mayan yang penting, sedangkan Teotihuacan waktu itu adalah kota terbesar di Amerika dengan hampir 250.000 penghuni, ukuran yang sama dengan seangkatannya Roma. Tidak ada koneksi apapun antara kekalahan Romawi dan kebangkitan Teotihuacan. Romawi mungkin terletak di Mars dan Teotihuacan di Venus. Berapa banyak manusia yang berbeda yang hadir bersamaan di muka bumi. Sekitar 10.000 sebelum Masehi, planet kita berisi banyak ribuan. Pada 2000 sebelum Masehi, jumlah mereka menyusut ke ratusan atau paling banyak beberapa ribu. Pada 1450, jumlahnya turun lebih drastis lagi. Pada saat itu, menjelang abad eksplorasi Eropa, bumi masih berisi dalam jumlah yang signifikan dunia kecil seperti Tasmania. Namun hampir 90% manusia hidup di sebuah megadunia, dunia Afroasia, sebagian besar Asia, sebagian besar Eropa, dan sebagian besar Afrika, termasuk potongan-potongan substantif Sub-Sahara Afrika, sudah terhubung oleh ikatan-ikatan kultural, politik, dan ekonomi yang signifikan. Sebagian besar dari 1/10 populasi dunia yang tersisa terbagi di antara 4 dunia dalam ukuran dan kompleksitas yang membadai. 1. Dunia Mesoamerika yang meliputi sebagian besar Amerika Tengah dan beberapa bagian Amerika Utara. 2. Dunia Andea yang meliputi sebagian besar Amerika Latin bagian barat. 3. Dunia Australia yang meliputi kontinen Australia. 4. Dunia Oceania yang meliputi sebagian besar pulau-pulau bagian barat daya Samudra Pasifik dari Hawaii sampai Selandia Baru. Dalam kurun 300 tahun kemudian, raksasa Afroasia menelan seluruh dunia lain. Ia memakan dunia Mesoamerika pada 1521 ketika Spanyol menaklukkan Imperium Aztec. Ia mendapat sengatan pertama dari dunia Oceania pada saat yang sama saat pengembaraan dunia Ferdinand Magellan dan segera sesudahnya merampungkan penaklukannya. Dunia Andea runtuh pada 1532 ketika para penakluk Spanyol menumpas Imperium Inca. Orang Eropa pertama mendarat di kontinen Australia pada 1606 dan dunia murni itu berakhir ketika kolonisasi Inggris dimulai pada awal 1788. 50 tahun kemudian, orang-orang Inggris mendirikan pemukiman pertama mereka di Tasmania. Dengan demikian membawa dunia manusia otonomi itu ke lingkaran pengaruh Afroasia. Raksasa Afroasia butuh beberapa abad untuk mencerna seluruh yang ditelannya, tetapi proses itu tak bisa dibalikkan lagi. Hingga kini hampir seluruh manusia memiliki sistem geopolitik yang sama. Seantero planet ini terbagi menjadi negara-negara yang diakui secara internasional, sistem ekonomi politik yang sama, kekuatan pasar kapitalis, bahkan membentuk sudut-sudut paling terpencil di muka bumi, sistem hukum yang sama, hak-hak asasi manusia, dan hukum internasional valid dimanapun, paling tidak secara teoritis, dan sistem ilmu pengetahuan yang sama. Para ahli di Iran, Israel, Australia, dan Argentina memiliki pandangan yang persis sama tentang struktur atom atau perawatan tentang tuberkulosis. Kultur global tunggal itu tidaklah homogen. Sama seperti satu tubuh organik tunggal berisi banyak jenis organ dan sel-sel yang berbeda, maka kultur global tunggal kita terdiri atas banyak jenis gaya hidup dan orang, dari para pialang saham New York sampai ke para penggembala Afghanistan. Meskipun demikian,
Semuanya terhubung erat dan saling memengaruhi dalam banyak sekali cara. Mereka bertengkar dan berkelahi, tetapi mereka bertengkar menggunakan konsep-konsep yang sama dan berkelahi menggunakan senjata-senjata yang sama. Benturan peradaban yang real itu seperti dialog termasuk orang tuli. Tak seorang pun yang bisa menangkap apa yang dikatakan pihak lain. Kini, ketika Iran dan Amerika Serikat saling menghunus pedang, keduanya berbicara dengan bahasa negara bangsa, ekonomi kapitalis, hak-hak internasional, dan fisika nuklir. Kita masih berbicara banyak tentang budaya autentik, tapi jika yang dimaksud autentik adalah sesuatu yang berkembang secara independen dan yang berisi tradisi-tradisi lokal kuno yang bebas dari pengaruh eksternal, maka tidak ada budaya autentik yang tersisa di bumi. Selama beberapa abad lalu, semua budaya diubah hampir tanpa disadari oleh sebuah banjir pengaruh global. Salah satu contoh paling menarik dari globalisasi adalah makanan etnik. Di restoran Italia, kita berharap mendapatkan spaghetti dengan saus tomat. Di restoran Polandia dan Irlandia banyak kentang. Di restoran Argentina, kita bisa memilih antara puluhan jenis steak sapi. Di restoran India, cabai pedas dicampur dengan apa saja. Dan menu unggulan di cafe Swiss adalah coklat panas kental di bawah gunung krim yang dikocok. Namun, tak satu pun makanan itu asli dari negara-negara tersebut. Tomat, cabai, dan kakao semuanya adalah asli Meksiko. Makanan-makanan itu baru mencapai Eropa dan Asia setelah orang-orang Spanyol menaklukkan Meksiko. Julius Caesar dan Dante Alighieri tidak pernah mengaduk spaghetti berlumur tomat itu dengan garpu. Bahkan garpu belum ditemukan saat itu. William Tell tidak pernah mencicipi coklat, dan Buddha tidak pernah membumbui makanannya dengan cabai. Kentang menjangkau Polandia dan Irlandia tak lebih dari 400 tahun lalu. Satu-satunya steak yang bisa Anda dapatkan di Argentina pada 1492 adalah dari daging lama. Film-film Hollywood mengabadikan citra dataran Indian dengan pria-pria berkuda pemberani yang bersemangat menarik kereta-kereta pionir Eropa untuk melindungi kuil-kuil para leluhur mereka. Namun para pria berkuda pribumi Amerika ini bukanlah pembela budaya autentik kuno. Namun mereka adalah produk revolusi militer dan politik besar yang menyapu dataran bagian barat Amerika Utara pada abad ke-17 dan ke-18, sebuah konsekuensi dari kedatangan kuda-kuda Eropa. Pada 1492 tidak ada kuda di Amerika. Budaya abad ke-19 Sioux dan Apache memiliki banyak ciri-ciri yang menarik, sangat jauh memiliki banyak ciri-ciri yang menarik, tetapi itu budaya modern hasil dari kekuatan global yang sangat jauh dari autentik. Visi global. Dari perspektif praktis, tahap paling penting dalam proses unifikasi global terjadi beberapa abad lalu ketika imperium-imperium tumbuh dan perdagangan menjadi intensif. Hubungan-hubungan yang semakin mengikat terbentuk antara orang Afro-Asia, Amerika, Australia, dan Oceania. Maka cabai Meksiko masuk ke makanan India dan sapi Spanyol merumput di Argentina. Namun dari perspektif ideologis, perkembangan yang lebih penting terjadi pada milenium ke-1 sebelum Masehi ketika ide tatanan universal menancapkan akar. Selama ribuan tahun sebelumnya, sejarah sudah bergerak pelan menuju arah penyatuan global, tetapi ide tentang tatanan universal yang mengatur seluruh dunia masih asing bagi sebagian besar orang. Homo sapiens berevolusi untuk memandang orang terbagi menjadi kita dan mereka. Kita adalah kelompok yang berdekatan dengan Anda, siapapun Anda, maka mereka adalah orang lain. Faktanya, tidak ada binatang sosial yang pernah digiring oleh kepentingan segenap spesiesnya. Tak ada simpanse yang peduli tentang kepentingan spesies simpanse. Tidak ada bekicot yang mengangkat tentakel untuk komunitas bekicot global. Tidak ada singa jantan alfa mengajukan diri menjadi raja seluruh singa. Dan tidak ada slogan yang bisa ditemukan di depan pintu sarang manapun yang berbunyi, lebah-lebah bekerja di seluruh dunia, bersatulah. Akan tetapi, dimulai dari revolusi kognitif, Homo sapiens menjadi semakin dan semakin istimewa dalam hal ini.
Orang-orang mulai bekerja sama secara teratur dengan orang yang sama sekali asing yang mereka bayangkan sebagai saudara atau kawan. Namun persaudaraan ini tidak universal. Di suatu tempat di lembah sampingnya atau di balik gunung, orang masih bisa merasakan mereka. Ketika Fir'aun pertama Menes menyatukan Mesir sekitar 3000 sebelum Masehi, jelas bagi orang-orang Mesir bahwa Mesir adalah sebuah batas dan di luar batas itu berkeliaran kaum barbar. Orang barbar adalah orang asing yang mengancam dan hanya tertarik pada tingkat bahwa mereka punya tanah atau sumber daya alam yang diinginkan oleh orang Mesir. Semua tatanan yang diimajinasikan diciptakan orang-orang cenderung mengabaikan bagian substansial manusia. Pada milenium ke-1 sebelum Masehi, muncul 3 tatanan universal potensial yang untuk kali pertama para penganutnya bisa membayangkan seluruh dunia dan seluruh ras manusia sebagai satu kesatuan tunggal yang diatur oleh seperangkat hukum tunggal. Setiap orang adalah kita dan paling tidak secara potensial tidak ada lagi mereka. Tatanan universal pertama yang muncul adalah ekonomi, tatanan moneter. Tatanan universal kedua adalah politik, tatanan imperium. Tatanan universal ketiga adalah agama, tatanan agama universal seperti Buddha, Kristen, dan Islam. Para pedagang, para penakluk, dan para nabi adalah orang-orang pertama yang berhasil melampaui divisi evolusi biner, kita versus mereka, dan untuk memandang potensi penyatuan manusia. Bagi para pedagang, seluruh dunia adalah satu pasar tunggal dan seluruh manusia adalah pelanggan potensial. Mereka berusaha menciptakan tatanan ekonomi yang akan berlaku untuk semua dimanapun. Bagi para penakluk, seluruh dunia adalah satu imperium tunggal dan seluruh manusia adalah penduduk potensial. Dan bagi para nabi, seluruh dunia memegang satu kebenaran tunggal bagi seluruh manusia dan seluruh manusia adalah para penganut potensial. Mereka juga berusaha menciptakan sebuah tatanan yang akan berlaku untuk siapapun dan dimanapun. Dalam 3 milenium silam, orang-orang melakukan semakin banyak dan semakin banyak upaya untuk mewujudkan visi global itu. 3 bab berikutnya membahas bagaimana uang, imperium, dan agama-agama universal menyebar dan bagaimana semua itu meletakkan pondasi bagi dunia yang kini tersatukan. Kita mulai dengan cerita penaklukan terbesar dalam sejarah. Seorang penakluk memiliki toleransi dan adaptabilitas ekstrim sehingga mengubah orang menjadi pengikut yang gigih. Penakluk itu adalah uang. Orang-orang yang tidak mempercayai Tuhan yang sama atau mematuhi raja yang sama adalah orang-orang yang jauh lebih dari siap untuk menggunakan uang yang sama. Osama bin Laden dan segenap kebenciannya pada budaya Amerika, agama Amerika, dan politik Amerika adalah orang yang sangat cinta dolar Amerika. Bagaimana bisa uang berhasil sementara Tuhan-Tuhan dan raja-raja gagal?